Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ada Khairani Berdalai, NPM saya 1914370393. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih cara membuat database MySQL menggunakan aplikasi SAM. Langkah-langkah awal yang akan kita lakukan adalah buka dulu aplikasi SAM-nya. Lalu di sini kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah seperti ini, kita lanjutkan dengan membuka browser. Selanjutnya kita buat di sini localhost phpMyAdmin. Ini adalah tampilan awal dari localhost phpMyAdmin. Di sini saya akan membuat database-nya. Pertama-tama, pilih menu baru yang ada di sini. Kita klik. Selanjutnya, kita bisa buka SQL di sini. Kemudian kita masukkan query-nya. Create database. Selanjutnya, kita buat nama database kita di sini adalah pendaftaran. Ini merupakan nama database yang akan kita buat. Lalu kita kirim, dan ini adalah hasil dari database kita. Nah, database kita sudah siap. Dia akan berada di sebelah kiri ini. Setelah kita buat, kita akan menghapus database kita. Bagaimana sih cara menghapus database-nya? Nah, pertama kita buka database kita, lalu kita buka SQL, dan buat query-nya di sini drop database. Lalu nama database kita, pendaftaran, titik koma, lalu kita kirim. Nah, kalau sudah seperti ini berarti database kita sudah berhasil dihapus. Kalau tadi membuat database dengan cara query, kita di sini juga bisa membuat database dengan secara langsung, yaitu di sini nama basis datanya kita buat di sini pendaftaran. Lalu kita buat saja. Otomatis database kita sudah siap. Sudah bisa digunakan. Setelah kita membuat database, selanjutnya kita akan membuat tabel pada database kita. Langkah-langkah awal yang harus kita lakukan adalah buka database yang telah kita buat tadi. Kita buka. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita buat di SQL-nya ini, query-nya create table. Lalu kita buat nama tabel kita di sini adalah data diri. Setelah kita buat nama tabel data diri, kita akan mengisi tabel tersebut dengan nomor. Tipe datanya itu adalah varchar. Dengan atributnya 3. Setelah nomor saya membuat nama, tipe datanya sama, varchar. Atributnya saya buat di sini 30. Selanjutnya ada alamat. Tipe datanya sama, varchar. Lalu kita buat di sini alamat, karena alamat itu panjang, jadi kita buat di sini 60 karakter. Setelah alamat kita buat email, tipe datanya sama, varchar. Kita buat di sini karakternya 20. Setelah email saya membuat nomor
telepon. Saya singkat saja, jadi NOTLP dengan tipe data sama varchar. Karakternya itu saya mau buat 13. Selama waktu telepon saya mau buat jenis kelamin. Saya singkat jadi JK dengan tipe data sama varchar. Kita buat sini karakternya 10. Setelah itu jangan lupa kita tutup kurung lagi dan beri titik koma di akhir. Lalu kita kirimkan. Oke, database kita sudah siap dengan tabelnya juga. Kalau mau membukanya atau melihatnya, kita klik di sini data diri. Lalu kita buka struktur. Ini merupakan struktur yang telah kita buat tadi. Ada nomor, nama, alamat, email, dan juga nomor telepon, ada juga jenis kelamin. Selanjutnya adalah cara menghapus tabel pada database. Caranya tinggal kita buka di sini database kita. Lalu kita buka SQL. Kita buat di sini query-nya itu drop table. Drop table. Terus nama tabelnya itu apa? Data diri. Lalu titik koma. Lalu kita kirimkan. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita okekan aja. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tabel pada database kita sudah berhasil dihapus. Kalau tadi menggunakan cara query membuat tabelnya, sekarang saya akan membuat tabel dengan cara gampangnya, dengan secara langsung. Pertama-tama kita buka menu database kita. Lalu kita buat di sini nama tabel kita. Sini saya buat sama kayak tadi, data diri. Lalu kita tentukan jumlah kolom yang ada di sini. Karena tadi saya buat ada 6 kolom, berarti di sini saya buat juga 6 kolom. Lalu kita kirimkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kolom pertama kita isi dengan NO, yaitu nomor. Yang kedua ada nama. 3 ada alamat. Yang keempat saya isikan dengan email. 5 ada nomor telepon. Nomor telepon. Yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, lalu kita tentukan jenis tipe datanya. Di sini nomor saya maunya integer, nama kita ubah jadi varchar. Alamat kita ubah juga jadi varchar. Nomor telepon kita ubah jadi varchar juga. Jenis kelamin juga kita ubah jadi varchar. Lalu di sini kita bisa menentukan panjang karakter yang kita buat. Kalau di sini saya mau buat 3. Di nama saya buat 30. Di alamat saya buat 60. Di alamat email saya buat 20. Nomor telepon saya buat 13. Dan jenis kelamin ada 10 karakter. Selanjutnya kita kirim atau kita simpan.
Ini adalah tabel pada database kita dengan nomor, jenisnya itu integer, dengan nama, alamat, email, nomor telepon, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam database kita. Itu tadi adalah cara membuat database dengan tabelnya. Selanjutnya kita akan memasukkan data dengan cara DML atau Data Manipulation Language. DML atau Data Manipulation Language merupakan sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemanipulasian database yang telah dibuat. Kita buat di sini, kita klik sini menu pendaftaran kita. Lalu kita buka data diri. Nah, selanjutnya kita buka SQL. Lalu ini kita hapus saja. Kita buat di sini query-nya insert into. Kita buat nama tabel kita itu tadi data diri, lalu values. Selanjutnya kita akan mengisi tabel. Caranya kita kasih buka kurung di sini. Tabel pertama itu ada nomor, berarti kita buat di sini nomor 1. Setelah itu ada nama, kita buat di sini namanya Nadra aja. Nadra. Lalu kita buat di sini ada alamat. Alamatnya kita buat di sini penting. Setelah alamat itu ada alamat email. Sini kita buat. Akhirannya juga penting. Setelah alamat email kita isi nomor teleponnya. Lalu kita kasih jenis kelaminnya di sini perempuan. Setelah itu kita tutup kurung, kita beri tutup kurung, dan juga titik komanya, titik koma, lalu kita kirim. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, berarti tabel pada database kita sudah terisi. Ayo kita buktikan, kita buka data diri. Nah, di jelajah kita akan nampak di sini nomor 1 dengan nama Nadra, alamat di Pontianak, dengan email, nomor telepon, dan juga jenis kelamin. Kalau tadi kita membuatnya dengan cara query, sekarang kita akan buat dengan cara cepatnya. Kita ke sini, tambahkan. Lalu kita isi di sini nomornya itu nomor 2. Nah, tadi nomor 1 sudah ada. Dengan nama Auliansyah. Alamatnya kita buat di sini Bandung. Di email kita buat ansyah@gmail.com. Nomor teleponnya kita isi ini aja. Lanjut jenis kelamin kita isi laki-laki. Lalu kita kirimkan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti baris kedua sudah ditambahkan. Kita buka jelajah. Nah, kan nomor 1 tadi ada Nadra yang kita buat dengan query, dan yang kedua adalah Auliansyah yang kita buat dengan cara langsung dengan menu tambahkan di sini. Selanjutnya saya akan mengupdate data yang telah kita buat ini agar terperbaharui. Pertama-tama kita buat di
di sini tabel kita. Lalu kita buka query-nya. Sini kita hapus saja. Kita buat di sini update. Terus nama tabel kita yaitu data diri. Habis itu set. Lalu kita akan mengubah nama pada kolom 1 baris 1. Jadi kolom 1 baris 1 namanya adalah Nadra, akan kita ubah menjadi Nadia. Di mana nama aslinya adalah Nadra. Kalau kita beri titik koma, kita jalankan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita berhasil mengupdate data dalam tabel. Kita buka untuk membuktikannya. Nah, nama Nadra tadi akan terganti menjadi nama Nadia. Jadi seperti itu cara mengupdate dalam database. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara menghapus tabel atau kolom dalam database ini. Menghapus data untuk MySQL memiliki query yang bernama delete. Penggunaannya diikuti dengan nama data yang akan dihapus. Nah, kita buka di sini pendaftaran. Lalu kita buka tabelnya. Kita klik di sini SQL dan kita ketik di sini query-nya. Ini kita hapus saja. Query delete. Delete from nama tabelnya data diri. Dimana yang kita hapus adalah nomor. Kita hapus nomor 4 aja ya. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita jalankan. Akan muncul tampilan seperti ini. Anda yakin akan menjalankan delete from data diri bar nomor 4? Kita okekan saja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita berhasil menghapus kolom pada tabel data diri kita. Kita buka di sini kalau ingin melihatnya. Nah, karena tadi kita mempunyai 4 kolom dalam tabel data diri, sekarang tinggal 3 karena nomor 4-nya sudah kita hapus. Nah, ini sudah selesai. Sekarang saya akan menghapus tabel dengan cara cepat. Nah, ini kita akan hapus semua dengan cara cepat. Dengan kita klik operasi di sini. Kita scroll ke bawah. Di sini akan ada hapus data atau tabel. Kita akan menghapus tabelnya. Nah, kita okekan saja. Nah, dengan begitu, tabel yang telah kita buat tadi beserta isinya akan terhapus dengan sendirinya. Baiklah, sekian dari saya mengenai cara membuat database, mengeditnya, mengupdate-nya, dan juga menghapusnya. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.